Welcome back to THR, Transportasi Hari Raya. Halo kaula muda, senang sekali Lebaran semakin mendekat. H-3 ini rasanya semakin berbunga-bunga nggak sih untuk menantikan bersilaturahmi dan berbagi kebahagiaan di Hari Raya nanti? Kali ini ada yang spesial nih di Posko Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2024. Hari ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung loh. Ini dia cuplikannya. Ini sudah. Jadi dalam kesempatan ini berbagi mengenai kereta api dijelaskan tentang aman dengan ya, terutama dengan Polri. Pergerakan yang akan terjadi pada satu saat, dan Jasa Marga sudah memiliki kamera-kamera yang. Menurut data di Siasati, hingga hari ini, Senin 8 April pukul 5 pagi, tercatat sebanyak 4.845.609 orang yang telah melakukan perjalanan mudik menggunakan angkutan umum. Nah, sekarang kita lihat yuk perbandingan jumlah angkutan umum H-3 tahun lalu dengan periode tahun ini. Di angkutan jalan, tahun lalu sebanyak 228.414 penumpang, dan tahun ini meningkat sebanyak 249.410 penumpang. Sementara di angkutan ASDP, tahun lalu sebanyak 351.853 penumpang, dan tahun ini meningkat sebanyak 367.031 penumpang. Di angkutan laut, tahun lalu sebanyak 87.518 penumpang, dan tahun ini meningkat sebanyak 93.793 penumpang. Di angkutan udara, tahun lalu sebanyak 278.607 penumpang, dan tahun ini meningkat sebanyak 292.855 penumpang. Pada angkutan kereta api, tahun lalu sebanyak 162.460 penumpang, dan tahun ini meningkat sebanyak 178.616 penumpang. Penumpang terbanyak di H-3 ini ditempati oleh penumpang angkutan penyeberangan sebanyak 367.031 penumpang. Jadi, jika dibandingkan dengan H-3 tahun lalu, seluruh angkutan umum di H-3 tahun ini mengalami peningkatan jumlah penumpang. Nah, untuk kendaraan motor, tahun lalu motor yang keluar masuk Jabodetabek sebanyak 1.040.117 kendaraan, sedangkan di tahun ini sebanyak 875.221 kendaraan. Sementara untuk kendaraan mobil pribadi, periode tahun lalu yang keluar masuk jalur tol dan arteri sebanyak 666.399 kendaraan. Sedangkan di tahun ini ada sebanyak 444.257 kendaraan. Angka tersebut menunjukkan adanya perubahan pada pola mobilitas masyarakat. Kaula muda, perlu diingat bahwa data ini bersifat dinamis dan angka masih akan terus bergerak selama masa angkutan lebaran tahun 2024. Nah, agar kalian tetap aman dan nyaman dalam perjalanan, aku ada tips mudik nih dengan menggunakan moda kapal laut dan kapal penyeberangan. Disimak terus ya! Pertama, rencanakan jadwal mudik dengan rinci. Yang kedua, gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman dan menyerap keringat. Ketiga, siapkan obat-obatan pribadi serta obat anti mabuk. Yang keempat, bawa barang secukupnya dan selalu awasi barang bawaan Anda dan keluarga. Kelima, patuhi aturan dan petunjuk keselamatan pelayaran. Dan yang keenam, pastikan untuk mengetahui jalur evakuasi di atas kapal. Terakhir, ketahui keberadaan life jacket dan sekoci di kapal. Nah, semoga tips-tips ini dapat membantu kaula muda dalam melakukan mudik ceria penuh makna. Informasi lainnya diambil dari mudik.kemenhub.go.id untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan di Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar. Kementerian Perhubungan bersama dengan stakeholder terkait menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB
yang berisi bahwa mulai Rabu 3 April 2024 pukul 00 WIB hingga Selasa 16 April 2024 pukul 24.00 WIB, kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Jangkar ataupun Pelabuhan Lembar adalah kendaraan bermotor dengan daya angkut maksimal 40 ton. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan semoga perjalanan mudik kalian berjalan lancar ya. Tetap waspada di perjalanan dan tetap utamakan keselamatan. Untuk info selengkapnya mengenai mudik ceria penuh makna, jangan lupa untuk selalu kunjungi website resmi mudik.kemenhub.go.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya!